Terlapor pencemaran nama baik Jokowi Roy Suryo meminta agar skripsi Jokowi juga diperiksa keasliannya. Ia bahkan menyebut skripsi Jokowi tidak layak dan palsu. Saya sesuai stand ya. Jadi artinya ketika itu datang, saya akan tunjukkan bukti-bukti pemeriksaan primary evidence ketika saya memeriksa skripsi waktu itu. Dan ketika saya memeriksa apa yang ditunjukkan oleh kader salah satu partai SI itu dan yang ditunjukkan oleh dekan Fakultas Kehutanan Dr. Sigit Sunarta yang itu berupa fotokopi. Kalau fotokopinya dan yang diposting itu sinkron, ya berarti itu bisa dianalisis. Kalau nanti misalnya ternyata yang ditentukan lain, nah ini malah jadi soal ini. Jadi berita. Jadi selama ini yang dipakai untuk yang disebut ijazah itu apa? Tapi sekali lagi, skripsinya itu abalah. Skripsinya tidak patut dan tidak layak. Skripsinya kita berani main 99,9% itu adalah palsu. Pertanyaan hal yang sama saya tanyakan hal ini ke Mas Roy. Mas Roy, kalau misalnya nanti hasil dari penyidik membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kita nggak tahu nih ya apakah akan diteruskan atau tidak begitu laporannya dari Pak Jokowi. Apakah Anda juga sebagai pihak terlapor siap begitu untuk dimintai keterangan dan melakukan proses-proses selanjutnya? Karena ini kan laporan bukan hanya di satu tempat aja ya, di banyak tempat, di beberapa pasal begitu. Iya, artinya gini, kalau memang nanti kan ada dua nih yang diuji, ijazah sama juga skripsi. Kalau memang ijazah, oke, karena kami memang belum memegang ijazah yang benar ya, fisiknya belum pegang. Kecuali yang sudah diposting sama kader PSI waktu itu, dan juga yang sudah ditunjukkan oleh Pak Sigit Sunarta. Nah, kalau ternyata asli, ya nanti kita lihat aslinya seperti apa. Baru kita cek juga, saya tetap punya hak untuk mengecek. Karena Pak Jokowi itu adalah pejabat publik. Dia adalah Dewan Pengarah dan Antara. Dia bukan rakyat biasa, jadi tetap harus. Tapi kalau sekali lagi, kalau skripsinya dinyatakan asli, mohon izin kami untuk melakukan uji sampel bersama. Ya gitu, jadi sampelnya sama enggak? Kalau ternyata sampel yang diuji itu adalah sampel yang ada di Universitas Gadjah Mada yang sama kami pegang, nah kami mempertanyakan kok bisa kayak gitu asli? Enggak ada lembar pengesahannya, enggak ada lembar pengujiannya. Nama dosen pembimbingnya salah, yang satu profesor, yang satu doktor. Tidak ada nama Pak Kasmuji. Tidak ada kemudian lagi hal-hal yang kemudian bahkan bentuk tanda tangannya juga meragukan. Jadi nggak apa-apa Mbak, tapi kita objektif aja. Kalau nanti benar, saya akan bilang benar. Kalau nanti tidak, ya saya akan bilang tidak. Dan kalau nanti lanjut, misalnya itu masih palsu, ya kita akan teruskan. Kalau itu memang asli, ya kita tes lagi nanti sampelnya. Itu aja, sampel aja sebenarnya. Kalau dari dulu ditunjukkan, sudah selesai dari dulu lah, nggak merepotkan banyak orang. Gitu. Mas Roy, kalau besok kan ini dari Barreskrim katanya meminta dari pihak untuk kuasa hukum Pak Jokowi memberikan ya ijazahnya kemudian untuk diteliti di uji lapor begitu. Nah, apakah dari pihak Mas Roy, pihak terlapor ini juga sudah menerima undangan pemanggilan baik mungkin dari pihak Mabes maupun juga di Polda? Sama sekali belum. Belum. Sama sekali belum. Sampai dengan kita Zoom, kita telepon live by phone saat ini belum. Tapi saya menghormati kapan saja itu ada, saya akan siap datang bersama dengan kuasa hukum. Dan juga makanya teman-teman yang sekarang sudah dipanggil pun juga datang gitu. Meskipun ada juga yang tadi mempertanyakan, ada yang tadi belum datang karena panggilannya klarifikasi kok sudah dijadikan saksi gitu. Kemudian kan udah ditaruh pasal-pasal yang pasal 32, 35 yang tidak ada hubungannya sama sekali. Kan kasihan para yang terperiksa tadi atau yang terklarifikasi tadi gitu. Mereka sama sekali tidak harus repot dengan adanya seseorang yang tidak menunjukkan jasa, kok mereka malah sekarang malah jadi repot. Itu Mbak Audrey. Jadi kalau dari awal sekali lagi tidak bikin gaduh dengan sendirinya, ya tentu saja masyarakat tidak akan gaduh dan masyarakat tidak akan direpotkan dengan hal seperti ini. Oke, dengan cepatnya penyidik datang ke Solo, ke Jogja, kemudian akan segera juga melakukan uji lapor dan tadi dibilang 90%, artinya tinggal 10% lagi proses penyelidikannya. Nah, sejauh ini apakah menurut Mas Roy sendiri sudah puas begitu dengan kecepatan kinerja dari penyidik? Kalau itu bagus. Sebenarnya ini bukan kecepatan ya. Laporan TPUA itu sudah dimasukkan bulan Desember 2024. Ya, jadi sebenarnya ini sudah 6 bulan ya, bulan Desember. Jadi tapi saya tetap appreciate ya. Saya tetap memberikan apresiasi kepada Badan Reserse Kriminal, Barreskrim, Mabes Polri yang telah melakukan itu. Setidak-tidaknya itu nanti akan berusaha kemudian untuk menguji terlebih dahulu apa yang dipermasalahkan, baik itu skripsi, apalagi ijazah. Tapi sekali lagi kalau skripsi, izinkanlah saya nanti tetap akan mengatakan kalau itu memang skripsi yang dinyatakan asli, yang padahal kami menyatakan 99,9% itu palsu, maka nanti kita perlu memperbandingkan. Tidak apa-apa yang namanya uji perbandingan itu sah-sah saja.
Ya, kita punya ilmu, sana punya ilmu, kedua-duanya ilmu pengetahuan yang harus dihormati. Hasilnya itu mau banding lagi katanya, mau diuji lagi begitu. Apakah ini tidak keberatan bagi pihak Pak Jokowi dan kuasa hukum, Bang Rifai? Ya, kalau untuk kami tentunya kita kembalikan kepada pihak independen dalam hal ini Puslap Forwori. Karena kalau soal pendapat, kita semua punya pendapat masing-masing dan kita semua juga punya versi ahli masing-masing gitu ya. Sehingga tidak akan pernah ada jalan penyelesaiannya. Nah, untuk itu memang terbaik adalah kita kembalikan kepada Puslap Polri, sebuah lembaga yang memang memiliki kewenangan dan sudah menjalankan tugasnya berpuluh-puluh tahun ya. Yang tadi saya bilang untuk perkara-perkara yang jauh lebih pelik dari ini ya, mata uang palsu dan segala macam, mereka punya kemampuan dan juga sudah ilmunya juga multidisiplin ya. Jadi kita ikuti saja yang lembaga objektif ini gitu. Cuma mungkin saya mau sedikit tambahkan, Mbak. Saya juga ingin menegaskan dari Mas Suryo nih. Awalnya ini kita bicara soal ijazah yang dituduh palsu kan begitu. Dan tiga jangan lari dulu ke skripsi. Jadi statement awalnya adalah soal ijazah palsu ya. Dan ada beberapa yang membuat versi masing-masing ya. Saya tetap tidak akan menyebut siapa terlapor ya. Tapi ada satu versi yang bilang bahwa ijazah ini sebenarnya punya sepupunya Pak Jokowi dengan metode menggunakan aplikasi tertentu merubah foto. Nah, itu harus juga dipertanggungjawabkan. Kedua, ada lagi versi yang bilang berdasarkan ilmu kedokteran bisa melihat dari bentuk mata, ciri-ciri tubuh bahwa ini bukan ijazah Pak Jokowi, fotonya berbeda. Nah, ada versi kedua. Ada versi ketiga juga yang bilang bahwa ini tidak ada type singuramen pada saat itu di ijazah ya. Nah, ini semua kan harus kita uji dulu nih, terkait dalil ijazah dulu, jangan lari-lari ke skripsi dulu nih. Apakah tiga dalil itu bisa dipertahankan? Ya, apakah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Ya, kami sendiri punya versi-versi yang berbeda ya, bahwa dalil-dalil yang disampaikan itu tidak tepat, gitu ya. Karena misalnya itu font Times New Roman sudah dikenal dalam dunia percetakan sejak tahun 30-an di Eropa, di Indonesia sekitar tahun 70-an. Jadi, dan ijazah pun selama ini kan bukannya di print, tapi dicetak gitu. Tapi biarlah itu nanti dalil-dalil itu sendiri juga. Makanya kami tidak mau juga berdebat kusir. Biarkan nanti lembaga independen yang akan menguji. Ya. Terus kedua tadi Mas Suryo menyampaikan bahwa Pak Jokowi ini masih pejabat negara. Karena beliau sebagai pengawas di Danantara. Saya pikir nggak tepat ya. Karena pengawas atau prasarat di Danantara itu bukan kategori pejabat negara. Ataupun pejabat publik. Ya, itu silakan lihat di undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian jelas sekali apa definisi pejabat negara, pejabat publik ya. Dan satu gambaran contoh mudah yang bisa dicerna masyarakat gampang saja. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin itu kan juga merupakan organ di Danantara sebagai penasihat. Apakah itu dianggap pejabat publik, pejabat negara? Kan bukan gitu ya. Jadi saya pikir juga argumentasinya harus lebih tepat lah. Ya, jangan digebyah-uyah. Nanti masyarakat semakin bingung. Bahwa membela diri silakan saja, saya hormati ya. Saya juga kita tanyain hal ini ya ke Mas Roy. Ya, tapi mungkin lebih proper lah argumennya. Mas Roy. Ya, jadi nggak apa-apa kalau soal pejabat negara nanti kita uji yang jelas tidak layak lah menggunakan pasal 27 yang mengaku sebagai rakyat biasa. Itu aja gitu. Kemudian kalau soal ijazah itu sama. Apa yang kami uji itu adalah apa yang diposting dan dinyatakan asli oleh seorang kader yang waktu itu dia jelas betul menyatakan itu asli. Dan itu adalah cukup similar dengan yang sudah ditunjukkan oleh Sigit Sunarta. Bahwa kemudian nanti misalnya dikatakan, oh ijazahnya bukannya gitu. Nah berarti nanti kita lihat siapa yang kemudian sudah mempublikasikan, mentransmisikan, kemudian melakukan pengubahan terhadap ijazah yang tadi disebut asli itu. Itu aja, jadi gunakan juga pasal-pasal di ITE itu dengan benar. Jangan kemudian pasal 32, 35 yang... Jadi perdebatan ini menurut Mas Roy masih panjang ya Mas Roy ya? Iya, karena kan kita berdebat dengan ilmiah, Mbak. Kita berdebat dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak sekedar naratif. Meskipun polisi juga sudah menyelidiki? Bagus, nggak apa-apa. Ayo kita hormati kepolisian untuk melakukan itu dan hasilnya nanti makanya perlu kita lakukan diskursus bersama. Kalau perlu ada tim independen yang kemudian nanti juga melakukan penilaian atau dari kampus yang kemudian nanti menguji secara ilmiah. Karena kan juga kita tahu lah, gitu. Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang kemudian sudah merasa lebih tinggi atau lebih tim independen ini yang Mas Roy maksud seperti apa? Independen itu artinya ya mungkin dari berbagai kampus atau mungkin juga bisa kita minta lembaga internasional juga bisa. Tapi kalau
kalau hasil dari kepolisian itu nanti memang bisa dipertanggungjawabkan, saya hormati kok. Gitu. Saya menghormati hasilnya. Tapi kalau ternyata lagi-lagi ya, saya bicara skripsi karena kalau skripsi saya nggak pegang namanya primary evidence. Kalau ijazah kita tunggu nanti. Kalau ijazah kami pun sudah pegang primary evidence, izinkanlah juga kita untuk ngecek. Jadi tadi tetap pada statement semula, kalau itu nanti ternyata membeda ya kita tetap bilang itu beda fotonya, sudah kita uji pakai ELA, error lighting analysis, kita uji pakai face recognition dan face comparison. Itu Mbak. Mas Roy, terima kasih Bang Rifai, terima kasih informasinya. Terima kasih Mbak Rifai, terima kasih Mbak Udri, terima kasih juga Kompas TV. Sama-sama Mbak, terima kasih Mas Roy. Terima kasih Mas. Yuk, terima kasih. Setelah ini Saudara Tifal Solesa, rekan saya akan kembali dengan informasi dan perbincangan dari angka pengangguran bulan Februari naik menjadi 7,28 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Pertanyaan hal yang sama saya tanyakan hal ini ke Mas Roy. Mas Roy, kalau misalnya nanti hasil dari penyidik membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kita nggak tahu nih ya apakah akan diteruskan atau tidak begitu laporannya dari Pak Jokowi. Apakah Anda juga sebagai pihak terlapor siap begitu untuk dimintai keterangan dan melakukan proses-proses selanjutnya? Karena ini kan laporan bukan hanya di satu tempat aja ya, di banyak tempat, di beberapa pasal begitu. Iya, artinya gini, kalau memang nanti kan ada dua nih yang diuji, ijazah sama juga skripsi. Kalau memang ijazah, oke, karena kami memang belum memegang ijazah yang benar ya, fisiknya belum pegang. Kecuali yang sudah diposting sama kader PSI waktu itu, dan juga yang sudah ditunjukkan oleh Pak Sigit Sinarta. Nah, kalau ternyata asli, ya nanti kita lihat aslinya seperti apa. Baru kita cek juga, saya tetap punya hak untuk mengecek. Karena Pak Jokowi itu adalah pejabat publik. Dia adalah Dewan Pengarah dan Antara. Dia bukan rakyat biasa, jadi tetap harus. Tapi kalau sekali lagi, kalau skripsinya dinyatakan asli, mohon izin kami untuk melakukan uji sampel bersama. Ya gitu, sampelnya sama enggak? Kalau ternyata sampel yang diuji itu adalah sampel yang ada di Universitas Gadjah Mada yang sama kami pegang, nah kami mempertanyakan kok bisa kayak gitu asli? Enggak ada lembar pengesahannya, enggak ada lembar pengujiannya. Nama dosen pembimbingnya salah, yang satu profesor, yang satu doktor. Tidak ada nama Pak Kasmuji. Tidak ada kemudian lagi hal-hal yang kemudian bahkan bentuk tanda tangannya juga meragukan. Jadi nggak apa-apa Mbak, tapi kita objektif aja. Kalau nanti benar, saya akan bilang benar. Kalau nanti tidak, ya saya akan bilang tidak. Dan kalau nanti lanjut, misalnya itu masih palsu, ya kita akan teruskan. Kalau itu memang asli, ya kita tes lagi nanti sampelnya. Itu aja, sampel aja sebenarnya. Kalau dari dulu ditunjukkan, sudah selesai dari dulu lah, nggak merepotkan banyak orang. Gitu. Mas Roy, kalau besok kan ini dari Bareskrim katanya meminta dari pihak untuk kuasa hukum Pak Jokowi memberikan ya ijazahnya kemudian untuk diteliti di uji lapor begitu. Nah, apakah dari pihak Mas Roy, pihak terlapor ini juga sudah menerima undangan pemanggilan baik mungkin dari pihak Mabes maupun juga di Polda? Sama sekali belum. Belum. Sama sekali belum. Sampai dengan kita Zoom, kita telepon live by phone saat ini belum. Tapi saya menghormati kapan saja itu ada, saya akan siap datang bersama dengan kuasa hukum. Dan juga makanya teman-teman yang sekarang sudah dipanggil pun juga datang gitu. Meskipun ada juga yang tadi mempertanyakan, ada yang tadi belum datang karena panggilannya klarifikasi kok sudah dijadikan saksi gitu. Kemudian kan udah ditaruh pasal-pasal yang pasal 32, 35 yang tidak ada hubungannya sama sekali. Kan kasihan para yang terperiksa tadi atau yang terklarifikasi tadi. Mereka sama sekali tidak harus repot dengan adanya seseorang yang tidak menunjukkan jasa, kok mereka malah sekarang malah jadi repot. Itu Mbak Udri. Jadi kalau dari awal sekali lagi tidak bikin gaduh dengan sendirinya, ya tentu saja masyarakat tidak akan gaduh dan masyarakat tidak akan direpotkan dengan hal seperti ini. Oke, dengan cepatnya penyidik datang ke Solo, ke Jogja, kemudian akan segera juga melakukan uji lapor dan tadi dibilang 90%, artinya tinggal 10% lagi proses penyelidikannya. Nah, sejauh ini apakah menurut Mas Roy sendiri sudah puas begitu dengan bagus kecepatan kinerja dari penyidik? Kalau itu bagus. Sebenarnya ini bukan kecepatan ya. Laporan TPUA itu sudah dimasukkan bulan Desember 2024. Ya, jadi sebenarnya ini sudah 6 bulan ya, bulan Desember. Jadi tapi saya tetap appreciate ya. Saya tetap memberikan apresiasi kepada Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Mabes Polri yang telah melakukan itu. Setidak-tidaknya itu nanti akan berusaha untuk menguji terlebih dahulu apa yang dipermasalahkan, baik itu skripsi, apalagi ijazah. Tapi sekali lagi kalau skripsi, izinkanlah saya nanti tetap akan mengatakan kalau itu memang skripsi yang dinyatakan asli, yang padahal kami menyatakan 99,9% itu palsu, maka nanti kita perlu memperbandingkan. Tidak apa-apa yang namanya uji perbandingan itu sah-sah saja.
Ya, Oke. kita punya ilmu, sana punya ilmu, kedua-duanya ilmu pengetahuan yang harus dihormati. Hasilnya itu mau banding lagi katanya, mau diuji lagi begitu. Apakah ini tidak keberatan bagi pihak Pak Jokowi dan kuasa hukum, Bang Rifai? Ya, kalau untuk kami tentunya kita kembalikan kepada pihak independen dalam hal ini Puslap Forwori. Karena kalau soal pendapat, kita semua punya pendapat masing-masing dan kita semua juga punya versi ahli masing-masing gitu ya. Sehingga tidak akan pernah ada jalan penyelesaiannya. Nah, untuk itu memang terbaik adalah kita kembalikan kepada Puslap Polri, sebuah lembaga yang memang memiliki kewenangan dan sudah menjalankan tugasnya berpuluh-puluh tahun ya. Yang tadi saya bilang untuk perkara-perkara yang jauh lebih pelik dari ini ya, mata uang palsu dan segala macam, mereka punya kemampuan dan juga sudah ilmunya juga multidisiplin ya. Jadi kita ikuti saja yang lembaga objektif ini gitu. Cuma mungkin saya mau sedikit tambahkan, Mbak. Saya juga ingin menegaskan dari Mas Suryo nih. Awalnya ini kita bicara soal ijazah yang dituduh palsu kan begitu. Dan tiga jangan lari dulu ke skripsi. Jadi statement awalnya adalah soal ijazah palsu ya. Dan ada beberapa yang membuat versi masing-masing ya. Saya tetap tidak akan menyebut siapa terlapor ya. Tapi ada satu versi yang bilang bahwa ijazah ini sebenarnya punya sepupunya Pak Jokowi dengan metode menggunakan aplikasi tertentu merubah foto. Nah, itu harus juga dipertanggungjawabkan. Kedua, ada lagi versi yang bilang berdasarkan ilmu kedokteran bisa melihat dari bentuk mata, ciri-ciri tubuh bahwa ini bukan ijazah Pak Jokowi, fotonya berbeda. Nah, itu adalah versi kedua. Ada versi ketiga juga yang bilang bahwa ini tidak ada type sumuramen pada saat itu di ijazah ya. Nah, ini semua kan harus kita uji dulu nih, terkait dalil ijazah dulu, jangan lari-lari ke skripsi dulu nih. Apakah tiga dalil itu bisa dipertahankan? Ya, apakah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Ya, kami sendiri punya versi-versi yang berbeda, ya, bahwa dalil-dalil yang disampaikan itu tidak tepat, gitu ya. Karena misalnya itu font Times New Roman sudah dikenal dalam dunia percetakan sejak tahun 30-an di Eropa, di Indonesia itu sekitar tahun 70-an. Jadi, dan ijazah pun selama ini kan bukannya di print, tapi dicetak gitu. Tapi biarlah itu nanti dalil-dalil itu sendiri juga. Makanya kami tidak mau juga berdebat kusir. Biarkan nanti lembaga independen yang akan menguji. Ya. Terus kedua tadi Mas Suryo menyampaikan bahwa Pak Jokowi ini masih pejabat negara. Karena beliau sebagai pengawas di Danantara. Saya pikir nggak tepat ya karena pengawas atau prasarat di Danantara itu bukan kategori pejabat negara ataupun pejabat publik. Ya itu silakan lihat di undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian jelas sekali apa definisi pejabat negara, pejabat publik ya. Dan satu gambaran contoh mudah yang bisa dicerna masyarakat gampang saja. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin itu kan juga merupakan organ di Danantara sebagai penasihat. Apakah itu dianggap pejabat publik, pejabat negara? Kan bukan gitu ya. Jadi saya pikir juga argumentasinya harus lebih tepat lah. Ya, jangan digebiah-uyah. Nanti masyarakat semakin bingung. Bahwa membela diri silakan saja, saya hormati ya. Oke. Saya juga kita tanyain hal ini ya ke Mas Roy. Pelapor ya, tapi mungkin lebih proper lah argumennya. Oke, Mas Roy. Ya, jadi nggak apa-apa kalau soal pejabat negara nanti biar kita uji. Yang jelas tidak layak lah menggunakan pasal 27 yang mengaku sebagai rakyat biasa. Itu aja gitu. Kemudian kalau soal ijazah itu sama. Apa yang kami uji itu adalah apa yang diposting dan dinyatakan asli oleh seorang kader yang waktu itu dia jelas betul menyatakan itu asli. Dan itu adalah cukup similar dengan yang sudah ditunjukkan oleh Sigit Sunarta. Bahwa kemudian nanti misalnya dikatakan, oh ijazahnya bukannya gitu. Nah berarti nanti kita lihat siapa yang kemudian sudah mempublikasikan, mentransmisikan, kemudian melakukan pengubahan terhadap ijazah yang tadi disebut asli itu. Itu aja, jadi gunakan juga pasal-pasal di ITE itu dengan benar. Jangan kemudian pasal 32, 35 yang... Jadi perdebatan ini menurut Mas Roy masih panjang ya Mas Roy ya? Iya, karena kan kita berdebat dengan ilmiah, Mbak. Kita berdebat dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak sekedar naratif. Meskipun polisi juga sudah menyelidiki? Bagus, nggak apa-apa. Ayo kita hormati kepolisian untuk melakukan itu dan hasilnya nanti makanya perlu kita lakukan diskursus bersama. Kalau perlu ada tim independen yang kemudian nanti juga melakukan penilaian atau dari kampus yang kemudian nanti menguji secara ilmiah. Karena kan juga kita tahu lah, gitu. Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang kemudian sudah merasa lebih tinggi atau lebih tim independen ini yang Mas Roy maksud seperti apa? Independen itu artinya ya mungkin dari berbagai kampus atau mungkin juga bisa kita minta lembaga internasional juga bisa. Tapi kalau hasil dari
kepolisian itu nanti memang bisa dipertanggungjawabkan, saya hormati kok. Gitu. Saya menghormati hasilnya. Tapi kalau ternyata lagi-lagi ya, saya bicara skripsi karena kalau skripsi saya sudah pegang namanya primary evidence. Kalau ijazah kita tunggu nanti. Kalau ijazah kami pun sudah pegang primary evidence, izinkanlah juga kita untuk ngecek. Jadi tadi tetap pada statement semula. Kalau itu nanti ternyata beda, ya kita tetap bilang itu beda fotonya. Sudah kita uji pakai ELA, error line analysis. Kita uji pakai face recognition dan face comparison. Itu Mbak. Mas Roy, terima kasih Bang Rifai, terima kasih informasinya. Terima kasih Mbak Rifai, terima kasih Mbak Audrey, terima kasih juga Kompas TV. Sama-sama Mbak, terima kasih Mas Roy. Terima kasih. Oke. Ini kan posisi Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara, Mas Roy. Kenapa kok kemudian masih dikejar-kejar juga urusan ijazah palsu ini di mata Anda, Mas? Apa yang mau Anda kejar sesungguhnya? Jangan lupa, dia melaporkan katanya selaku warga negara biasa. Katanya selaku rakyat. Kemudian melaporkan dengan pasal pencemaran nama baik. Tidak akan pernah lupa, Mas. Bulan Februari 2025, baru 3 bulan yang lalu, ya kalau lupa tolong diingatkan ya, Mas dan Mas Reddy kalau ketemu. Dia itu sekarang pejabat negara lagi sebagai Dewan Pengarah Danantara. Jadi sebagai Dewan Pengarah Danantara itu pejabat publik. Pejabat publik itu harus harus bisa dan harusnya bangga. Saya sebagai lulusan UGM, apalagi saya punya 2 ijazah dari UGM, S1, S2, Dr. Rismon juga S1, S2, Dr. Tifa juga S1. Kami sangat bangga dengan ijazah kami, gitu. Dan kami sangat terbangga-bangga, gitu. Bukan malah terhina-hina, gitu. Apa ada orang yang lulus susah di atas Gajah Mada yang sangat terkenal, kemudian merasa sehina-hinanya. Kalau kami sebangga-bangganya, Mas Tifa. Jadi ini paradok banget lah gitu. Jadi artinya dia masih pejabat negara gitu. Jadi ada orang pejabat negara sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tapi ini tuduhannya menghina diri Pak Jokowi loh. Terasa terhina Pak Jokowi dengan tuduhan-tuduhan semacam ini. Gimana merespon itu, Mas Roy? Iya lu aja gitu loh. Kok bisa terhina punya ijazah Universitas Gadjah Mada kok terhina? Harusnya UGM juga merasa terhina gitu. Kalau dikatakan ada orang yang kemudian tidak enggak dengan ijazahnya gitu. Jadi kalau ini kan statement aja biasa gitu loh. Kita mempertanyakan dan peneliti itu mau terlindung di bawah kampus atau dia independen kayak saya Dr. Rismon itu punya hak ya. Hak profesional, hak publik untuk kemudian melakukan kalau ada yang kurang tepat. Dan kalau ditanyakan misalnya, kok hanya Pak Jokowi aja? Enggak, kalau ada tokoh publik yang lain yang misalnya kemudian kita curious ya, atau kita kepo, mungkin ijazahnya nggak benar nih. Tentu akan kita speak up juga, misalnya yang lagi menjabat sekarang ya gitu, yang ini jual apa yang disuarakan oleh para purnawirawan tadi itu clear banget, itu juga pasti akan dibedah juga ijazahnya. Bukan kepala negara tapi masih menjadi pejabat negara, contoh kasus di Danantara, Bang Freddy. Makanya kemudian ini masih tetap dipersoalkan. Beralasan tidak menurut Anda, Bang? Itu kan alasan yang dicari-cari aja. Kemudian itu kan belakangan. Itu kan belakangan Dewan Pengarah nggak ada hubungannya lah dengan perkara ini. Jadi begini, ya silahkan nanti Mas Roy dan kawan-kawan melakukan pembelaannya, silahkan. Pak Jokowi bukan merasa terhina bahwa dia alumni UGM, justru dia sangat bangga. Itu yang membuat dia menjadi pada posisi presiden 2 periode, dan ijazah itu yang dipergunakannya yang membuat dia merasa terhina, sehina-hinanya, martabatnya, kehormatannya diserang adalah ketika ijazah yang dia pergunakan, dia peroleh itu dengan sebaik-baiknya itu dia pergunakan untuk menjadi presiden 2 periode dikatakan palsu. Kemudian terus-menerus itu dibangun narasi-narasi seolah-olah Pak Jokowi ini telah menggunakan ijazah itu untuk menjadi wali kota, gubernur, presiden ya, dengan dasar-dasar atau ijazah yang tidak benar. Itu narasi itu di publik menjadi gaduh, itu yang membuat Pak Jokowi menjadi terhina dan melapor, bukan karena beliau alumni UGM. Jangan dibolak-balik, Mas Roy. Oke, gimana Mas Roy? Nah, artinya itu fakta kami pun dari UGM itu ya justru malah merasa bangga kalau misalnya ada ijazah kami. Dan sementara belakangan bukan ya, saya ingat betul ya, saya bukan lupa. Saya menyuarakan soal ijazah ini pada akhir Maret. Itu pun setelah tanggal 15 Maret. Dr. Rismon Sianipar itu juga datang ke UGM pada saat pertama pada tanggal 15 Maret. Dan kemudian dia melihat. Kemudian dia melakukan hipotesa. Kemudian tambah lagi kader partai
yaitu dan 1 April itu semua Jokowi sudah menjadi dewan antara ya seluruh publik menilai nih Mas Tifal. Jokowi itu sudah kalau misalnya dia November sudah jadi rakyat biasa. Sampai dengan Januari, Februari itu dia belum apa-apa. Nah, kalau ada gugat ijazah di situ mungkin salah karena dia rakyat biasa. Nah, Februari jadi benar publik clear sekali ya time-nya itu, time framing-nya itu tepat sekali. Ketika Maret kita teriak loh ini ada pejabat negara ya harus mau dong itu dibuka dan ternyata faktanya siang ini fakta itu sudah bilang kalau mau menunjukkan keadilan, ternyata tidak mau ditolak keadilan. Ini kan sudah salah dengan statement-statementnya. Lah itu semua itu. Ini sudah banyak aduannya Bang Freddy. Menurut Anda aduan dari para pihak, dari Pradi Bersatu sudah melapor ke Polres Jakarta Selatan, Pak Jokowi langsung mengadu ke Mapolda Metro Jaya. Apakah ini akan berujung pada hukuman atau gimana Anda membaca prospeknya ke depan? Jadi begini, saya tanggapi sedikit tentang pejabat negara tadi, walaupun nggak ada hubungannya udah saya sampaikan dan antara dengan ini. Cuman karena Mas Roy berargumen gitu tadi ini mungkin lagi rame terakhir-terakhir ini bahwa BUMN itu ya dan antara itu tidak termasuk lagi pejabat negara, bahwa Dewan Pengarah, itu undang-undang KPK lain. Ya silakan Anda mengatakan lain, tapi saya menjelaskan seperti itu. Nah, kemudian masalah itu tadi, ya sudah pasti ini, ya kalau saya juga orang hukum, saya melihat ini akan berujung di pengadilan. Saya melihat ini akan ada tanpa mendahului, tapi karena ini kan kasus yang sederhana seperti yang saya sampaikan tadi. Ini ada tuduhan ijazah palsu yang rame terus di media, rame di publik, nah, kemudian dilaporkan. Ini kan kasus sederhana tinggal dibuktikan dan ini saya percaya akan bergulir terus di pengadilan dan akan ada vonis untuk ini yang dinyatakan. Dan bukti dari para pelapor ini cukup kuat menurut Anda Bang Freddy? Pak Jokowi jelas ya. Pak Jokowi jelas sudah membawa ijazahnya yang SD sampai fakultas itu kan udah sampai universitas sudah. Ini kan bukti yang sudah sangat kuat, bukti autentik kan begitu. Nah, masalah para pelapor yang lainnya kan juga kalau nggak salah saya penghasutan tinggal dibuktikan saja apakah perbuatan-perbuatan para terlapor ini benar-benar bisa menghasut publik. Tinggal dibuktikan ya. Sudah gitu. Kita tangkap poin dari situ. Bang Freddy, Mas Roy, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami semua. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih Mas Freddy, terima kasih Mas Tifal. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.